rame ing gawe, sepi ing pamrih, memayu hayuning bawana. Bismillahirrahmanirrahim. Sir eling jatining urip, iya ingsun sejatining urip. Sira sejatining Allah, ya ingsun sejatine Allah. Sir iku Rasulullah, pangucap iku Allah. Jasad Allah badan putih tanpa getih. Sir Allah rasa Allah. Sir rasa jatining Allah, iya ingsun jatining Allah. Bau anyir bercampur debu pun masih melekat ketika hendak menulis ini. Kadang air mata menerobos keluar sendiri mengingat para korban. Hanya doa yang bisa saya sampaikan kepada korban Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang SM di channel Aris Tenaniki. Tentunya kita akan melanjutkan part yang selanjutnya dengan judul Lereng Selatan Merapi. Di video kali ini kita akan fokus untuk menceritakan di evakuasi daerah Cangkringan. Tak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Fenomena awan petruk. Petruk adalah salah satu ponokawan. Di antara para ponokawan yang lain, misalnya Ki Lurah Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Setelah sesepuh ponokawan Ki Lurah Semar atau Ki Sabdo Palon moksa karena enggan mengikuti perpindahan kepercayaan Rajanya Brawijaya V. Lantas, sebelum moksa, Ki Lurah Semar berjanji kelak setelah 500 tahun lebih sedikit atau terhitung sejak abad 15 akan dalam tanda kutip menagih janji untuk mengembalikan kejayaan Nusantara seperti pada masa kejayaan Majapahit. Diyakini Petruk Kantong Bolong adalah sang ponokawan yang akan datang menagih janji kepada para pemimpin dan Nusantara. Maaf kata, bahkan restu leluhur pun hanyalah dianggap tahayul. Nah, inilah kekalahan manusia dari insting binatang yang lebih tahu tentang kearifan lokal. Kesadaran manusia masih di bawah kesadaran kosmos, para sedulur binatang. Binatang tahu kapan Merapi akan meletus, kapan akan terjadi gempa dan tsunami. Binatang lebih tahu kapan mereka harus turun menjauhi kawasan Merapi atau harus lari ke bukit menjauhi hempasan gelombang tsunami. Mari kita berguru saja kepada binatang. Sang juru kunci. Merapi kalau mau membuat jalan akan jalan sendiri, tidak perlu ditutupi dam. Itu harus dibongkar. Begitulah ucapan Mbah Marijan yang masih teringat di memori ini. Dam yang dimaksud Mbah Marijan adalah tanggul dan bak besar yang dibangun untuk menampung tumpahan lahar dingin hasil erupsi Merapi. Tahun 2001 itu Mbah Marijan mengatakan secara tegas kepada Bupati bahwa ia menolak pembangunan dam tersebut. Penolakan yang tak berarti karena pembangunan tetap saja dilakukan. Saya heran, mengapa Mbah Marijan menghalangi? Tentunya Mbah Marijan punya alasan untuk menolak pembangunan tanggul di kawasan lereng Merapi. Ia adalah sosok yang sangat percaya kosmologi. Ia meyakini alam sudah mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk menghadirkan keharmonisan dan keseimbangan semesta. Terlebih lagi Gunung Merapi, salah satu bukti kuasa alam paling megah di tanah Jawa. Mbah Marijan meyakini Merapi bukanlah sekadar onggokan gunung,
melainkan suatu lingkungan atau komunitas yang saling terkait dengan seluruh makhluk yang beraktivitas di sekitarnya. Baginya, ada hubungan saling menjaga dan melindungi di lingkaran Merapi. Lahir pada tanggal 1927, Mbah Marijan menjalani kehidupan dari awal sampai akhir hayatnya hanya di Kinarjo. Beliau sudah menjalani peran sebagai penjaga Merapi, melanjutkan jejak ayahnya yang sudah lebih dulu menjadi juru kunci salah satu gunung api paling aktif di dunia itu. Pada 1970, saat ayahnya masih hidup, Mbah Marijan sudah diangkat sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta untuk menyertai tugas sang ayah. Sultan Hamengkubuwono X pun berkenan memberinya gelar sekaligus nama baru, yakni Mas Penawu Surakso Hargo, dengan pangkat sebagai mantri juru kunci alias wakil atau asisten ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, Mbah Marijan pun naik menjadi juru kunci Merapi sejak 3 Maret 1982. Sebagai juru kunci Merapi, Mbah Marijan mengerti betul pola tingkah gunung yang dikeramatkan itu. Selama menjalani peran sebagai juru kunci, Mbah Marijan memang mengalami masa-masa di mana tensi Merapi sedang tinggi hingga pada tahun 2006, 2 orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kali Adem. Merawat Sang Merapi dengan sepenuh hati, Mbah Marijan selalu enggan jika diminta mengungsi, manakala ada tanda-tanda Merapi bakal menguap lagi. Bahkan beliau menolak permintaan Sultan Hamengkubuwono X, Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY yang seharusnya menjadi junjungannya. Pada tahun 2006, Sultan Hamengkubuwono X memerintahkan penduduk Kinarjo untuk bersedia dievakuasi ke tempat yang aman. Namun, Mbah Marijan mengabaikannya dan malah menyepi di pelataran Sri Manganti yang berada di lereng selatan Merapi. Beliau selamat, tak kurang satu apapun juga. Mbah Marijan bukannya tidak menghormati Sultan Hamengkubuwono X, namun status Sultan yang juga menjabat sebagai gubernur membuat Mbah Marijan merasa bahwa imbauan mengungsi itu sama halnya dengan merintah pejabat pemerintahan lainnya, bukan titah seorang raja. Berkali-kali Mbah Marijan menegaskan bahwa ia hanya berpegang teguh pada amanat yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono X, ayahanda HB yang ke-10. Ketika ia diangkat sebagai abdi kerajaan yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi, pemula garis imajiner menuju pusat istana sampai ke laut selatan. Tidak pernah ada perintah mengungsi selama Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertahta. Beliau percaya kasih sayangnya akan dibalas timpal, bahwa gunung yang dijaganya dengan segenap jiwa itu tidak bakal menyebabkan hal-hal buruk terhadapnya. Pengalaman bahwa Kinarjo selalu terhindar dari mara bahaya setiap kali Merapi meletus menjadi pegangan yang paling sahih bagi Mbah Marijan. Kendati begitu, Mbah Marijan tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa jika memang harus berkorban demi tanggung jawab sebagai juru kunci. Berkorban demi tanggung jawab. Lah, saya ini kerasan tinggal di sini. Nanti kalau ada tamu ke sini malah kecele kalau saya pergi. Begitulah jawaban sembari berkelakar yang membuat dada ini bertambah sesak dan air mata pun mulai menetes.
Namun, hari itu tingkah Merapi memang tidak lazim. Lain dengan pola erupsi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Aktivitas lemburan lava dan awan panasnya tidak seperti biasanya, yang selalu membentuk kubah lava baru di sisi selatan dan berfungsi sebagai pelindung. Kali ini, Merapi menyemburkan lava serta awan panas ke berbagai arah, disertai letusan yang berlangsung terus-menerus. Suara gemuruh terdengar sampai kota Yogyakarta, juga hingga sampai Wonosobo yang berjarak lebih dari 50 km. Hujan abu dirasakan oleh masyarakat Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, bahkan Bogor. Jika gajah mati meninggalkan gading atau harimau mati meninggalkan belang, maka Mbah Marijan mati meninggalkan Merapi, gunung paling berapi yang masih lekat dengan pengabdiannya sampai nanti. Selanjutnya kita kembali ke cerita utama tentang evakuasi di Dusun Bronggang Cangkringan. Kisah kesetiaan si penunggu cucu. Jam menunjukkan sekitar jam 05.45 pagi dengan cuaca agak mendung dan sudah banyak orang yang berkumpul di depan kantor Kecamatan Cangkringan. 3 SRO sudah diberangkatkan untuk menyisir Dusun Bronggang, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, yang terletak sekitar 200 meter hingga 400 meter di sebelah barat Kali Gendol. Seru merah dengan kekuatan 10 orang menyusur dari sisi timur dusun, sedangkan seru hijau dengan kekuatan 8 orang dan SRU biru dengan kekuatan 10 orang menyusur dari sisi barat. Skenarionya adalah seru merah dan seru hijau melakukan penyisiran dan marking rumah warga dusun yang terdapat korban meninggal di dusun tersebut, sedangkan seru biru difungsikan sebagai backup untuk seru merah dan seru hijau. Pelaksanaan evakuasi akan dilaksanakan oleh TNI dan relawan lainnya. Sekitar 45 menit kemudian ketika ketiga seru tersebut bertemu di tengah dusun. Setelah ketiga komandan seru berkoordinasi, diputuskan bahwa ketiga seru ditarik dahulu ke titik aman 1, yaitu di depan kantor Kecamatan Cangkringan. Sesaat kemudian, seluruh anggota ketiga seru tersebut diperintahkan untuk bergerak cepat maju titik aman 1 yang berjarak sekitar 400 meter di bawah titik pertemuan. Belum lama berjalan, tiba-tiba terdengar panggilan. Mas, tolong mas. Semua anggota seru serentak menoleh ke belakang. Biru 1, selaku komandan seru biru, segera mendekat ke orang tersebut yang ternyata seorang pemuda. Gimana mas? Ada apa mas? Tanya biru 1. Mas, tolong mas. Tiba-tiba suara keras dari arah belakang dengan wajah yang masih panik. Di pagi itu sekitar pukul 6:35 pagi, semua anggota seru serentak menoleh ke belakang. Namun, karena ini adalah sebuah jawaban untuk tugas kemanusiaan, kami harus tetap siaga dengan kondisi bagaimanapun. Biru 1 selaku komandan seru biru mendekat ke orang tersebut. Ternyata itu teriakan dari seorang pemuda yang tengah panik dan sedih di wajahnya. Entah apa yang membuat pemuda itu nampak panik, kami semua belum tahu. Gimana mas? Gimana? Ada apa mas? Tanya lagi biru 1. Tolong mas, sejak semalam Mbah Marto belum diketemukan. Kata keluarganya semalam berada di kebun, jawab pemuda tersebut. Kami pun dibuat kaget ketika pemuda tersebut bilang kalau masih ada orang di atas
Sedangkan semalam kondisi Merapi sedang dalam mengerikan. Jenengan sintene kebon sebelah pundi, Mas? Cecar Biru 2. Kula tanggane Kilen Desa, saut pemuda tersebut. Kemudian dengan sigap kami segera melakukan tindakan untuk proses evakuasi penjemputan. Apapun itu kami harus lakukan. Walaupun Merapi kadang masih dalam keadaan labil seperti anak kecil waktu itu. Merapi kadang diam seperti anak yang tertidur dengan pulas, lalu tiba-tiba bangun menangis meronta-ronta. Kami harus siap apapun itu. Kamu, dan kamu ikut saya. Tunjuk Biru 1 kepada Biru 2, Biru 3, dan Biru 4. Mas, jenengan derek kula. Dudone letak kebone niku. Pinta Biru 1 kepada pemuda desa tersebut. Anggota Suruh Biru lainnya bergabung dengan Suruh Merah dan segera turun ke titik aman. Lanjut Biru. 4 orang Suruh Biru segera berlari mengikuti pemuda desa tersebut. Debu dari gunung masih tebal sehingga membuat seperti kabut. Masker wajib kami gunakan dan tidak lupa pakai kacamata. Tak berapa lama kemudian kami sudah sampai di pinggir pemukiman. Nafas masih dalam keadaan tidak beraturan. Kaki terasa lemas. Tidak begitu kami hiraukan karena kami harus tetap melangkah. Setelah melewati sungai kecil, rombongan kami sampai di tepi sebuah persawahan. Persawahan yang harusnya menjadi pandangan hijau enak untuk dilihat, namun kini menjadi hamparan tanah abu. Semua tertutup abu vulkanik Merapi. Dan yang mengagetkan lagi adalah di depan kami terhampar lahar yang masih mengepukkan asap. Masih jelas terlihat asap itu. Mas, kebunnya sebelah pundi nggih? Tanya Biru 1 kepada pemuda desa. Kulon sawan iki, Mas. Pemuda desa menjawab. Weh lah dalah, celetuk Biru 3. Mas, jenengan balik mawon. Simbahe ben digoleki kanca-kanca, kata Biru 1. Lalu pemuda desa tersebut kemudian balik kanan menyusuri jalan tadi. Segera Biru 1 memerintahkan Biru 3 untuk mencari jalan alternatif menuju kebun yang dimaksud. Kebun dengan hamparan abu yang tebal. Biru 3, cari jalan melambung dari bawah, perintah Biru 1. Biru 3 segera berlari menyusuri pematang sawah dan diikuti 3 orang lainnya. Jalan berkelok dan naik turun pun dilewati. Kerikil-kerikil kecil pun menyambut sepatu kami yang membuat jatuh. Tak berapa lama terlihat dari atap gubuk yang hampir roboh karena terjangan benda-benda material Merapi. Biru 2 yang berada di belakang Biru 1 berteriak. Bah Marto, bah. Biru 3 pun ikut berteriak memanggil kepada sehingga membuat lama-lama terdengar sautan. Mbah Marto tampak sedang berusaha berdiri dengan susah payah agar terlihat ketika keempat seorang Suruh Biru muncul berurutan. Tidak nampak ketakutan atau kepanikan di raut wajah yang berusia sekitar 70-an tahun. Wajahnya yang berwarna abu-abu karena terkena dari abu Merapi. Setelah 4 orang Suruh Biru sampai di hadapannya, kemudian Mbah Marto duduk kembali. Di sampingnya terdapat sebuah buntalan dekil atau terpal warna orange. Nggo Mbah derek kula mandhap sesarengan, kata Biru 3. Ajeng tindak pundi? Tanya Mbah Marto dengan muka lugu. Tindak balik desa, Mbah.
Sergah biru 1, kula mboten purun. Lalu Mbah Marto menjawab begitu. Lah kok mboten purun piye to Mbah? Tanya biru 2. Kula niki ngenteni putu kula. Mbah Marto dengan tenang menjawabnya. Putune jenengan pun mandhap Mbah wau dalu sakniki pun wonten balai desa timpal biru 1. Mboten. Pokok men kula ngenteni putu kula. Nak mboten karo putu kula mboten purun. Tegas Mbah Marto. Debat antara Sro Biru dengan Mbah Marto pun tak terhindarkan. Sungguh disayangkan dalam keadaan seperti itu masih saja terjadi perdebatan. Kami harus bisa bersabar dan membuat pendekatan lagi agar Mbah Marto mau dibawa turun secepatnya. Tapi kami mulai bercakap-cakap lagi agar bisa membujuk. Bercanda kami lakukan untuk membuat keadaan seolah tidak terlalu mencekam. Bahkan Mbah Marto sempat menceritakan proses datangnya lahar yang menimbun persawahan dan kebun yang berada di depannya. Menurutnya, beberapa saat sebelum kedatangan anggota Sro Biru, lahar panas tersebut masih membara. Sungguh sebuah keajaiban dari Tuhan. Mbah Marto yang duduk semalaman terhindar dari lahar panas yang hanya berjarak 70 meter dari gubuknya. Akhirnya setelah beberapa saat, Mbah Marto bersedia turun bersama biru 3 dan biru 4. Biru 1 lalu mengambil alih pesawat HT dan memanggil posko. Posko, biru 1 panggil, ucap biru 1. Diterima posko. Suruh biru segera turun. Harus segera turun, cepat. Itu perintah dari posko. Oh, king siring kahanan niku saka karsaning pangeran kang morbeng jagat. Setelah beberapa saat Mbah Marto bersedia turun bersama biru 3 dan biru 4 mengambil alih pesawat HT, memanggil posko. Lalu setelah diterima itu Sro Biru segera turun. Di kopi posko. SRU Biru meluncur ke titik aman 1. Jawab biru 1 sambil berlari kecil di belakang biru 2 yang membawa bungkusan milik Mbah Marto. Sekitar 100 meter kemudian tiba-tiba posko memanggil, biru 1 segera turun, awas awan panas meluncur ke arah Gali Gindul, segera turun. Tanpa menjawab, biru 1 dan biru 2 berlari sekencang mungkin menuju titik aman 1 sambil membawa Mbah Marto. Batu-batu besar, kecil pun ikut turun menghambat laju jalan kami. Buk, 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 buk. Langkah kami terdengar karena debu vulkanik yang tebal. Kami membuat pandangan kami jadi kabur. Keringat semakin bercucuran. Kaki-kaki sudah mulai lemas dan ternyata jarak ke titik aman 1 masih lebih dari 300 meter. Meski kematian adalah resiko, anggota tim SAR maupun tim relawan dibekali dengan prinsip selamatkan diri Anda sebelum menyelamatkan orang lain. Itu yang harus dicamkan. Bukan berarti lari duluan, tapi sebelum menyelamatkan harus tahu kondisi daerahnya. Misalnya di Merapi, ketika ada luncuran awan panas, sampai mana kami harus tahu apa yang harus kami lakukan. Bahkan ada juga anggapan orang bahwa tim SAR ataupun para relawan harus siap siaga apapun yang terjadi di lokasi. Jangankan istirahat cukup, tim harus siap kapanpun diperlukan terjun ke lapangan. Harapan kami itu sederhana. Kami hanya
ingin warga sadar jika diminta untuk mengungsi itu berarti Merapi masih rawan. Alhamdulillah di wilayah DIY warga sudah tahu. Di Kinaharjo saat letusan susulan pun tak ada korban. Mengobrol dengan sesama anggota tim menjadi hiburan dan penguat mental kami. Meskipun jauh di dalam hati kecil ini sedikit ada rasa panik ketika ingatan kami kembali ke rumah. Dukungan dan kerelaan keluarga jadi bekal berharga bagi kami. Dimanapun kami mati, itulah tugas mulia seorang relawan. Tak lama kemudian terlihat ada kendaraan posko yang sudah kusam karena debu dan ternyata merupakan mobil terakhir yang berada di titik aman 1. Komandan operasi berteriak-teriak memanggil Biru 1 dan Biru 2 untuk segera berlari cepat. Biru 2 masih berlari di depan Biru 1. Sejurus kemudian Biru 2 berteriak, "Biru 1 lompati saja pagar itu." Seketika Biru 1 menoleh ke sebelah kanan dan melihat Biru 2 sudah melempar bungkusan Mbah Marto ke sisi lain pagar setinggi 1,5 meter. Biru 2 melompat dengan sigap. Namun Biru 1 sempat ragu untuk melompat karena di antara dirinya dan pagar terdapat selokan selebar 1 meter. Bermodal nekat, Biru 1 melompat pagar tersebut dan berhasil walau mendarat dengan tidak sempurna. Biru 2 sudah berada di atas motornya dalam kondisi mesinnya menyala. Sedangkan Biru 1 kemudian menghidupkan mesin motor. Gagal hidup. Panik sudah menyergap. Terdengar suara komandan operasi dari dalam mobil yang sudah bergerak turun sambil berteriak, "Biru 1, jangan kelamaan, cepat." Kemudian Biru 1 mencoba lagi sampai beberapa kali. Kepanikan mulai datang karena mesin motor masih belum bersahabat. Berhasil juga setelah kaki ini mau copot. Motor segera meluncur turun hingga 2 km di bawah titik aman 1. Berhasil juga setelah kaki ini mau copot. Motor segera meluncur turun hingga 2 km di bawah ke titik aman 1. Biru 2 sudah menunggu kedatangan Biru 1. Sesampai di samping Biru 2, Biru 1 bertanya, "Bungkusannya tadi mana?" Biru 2 hanya menggeleng. Bersamaan Biru 1 dan Biru 2 memutuskan untuk menuju ke posko statis yang berjarak 2,5 km di depan. Sepanjang perjalanan Biru 1 hanya bisa membayangkan kesulitan dan kesusahan yang akan dialami Mbah Marto karena tidak membawa bekal apapun kecuali pakaian yang melekat di badan. Biru 1 juga merasa bersalah telah dalam tanda kutip menipu Mbah Marto tentang keberadaan cucunya. Biru 1 hanya bisa bicara dengan dirinya sendiri. "Maafkan kami, Mbah. Semoga si Mbah bertemu dengan cucu tercinta." Sesampainya di titik aman 1, kami langsung melaporkan tugas yang telah kami lakukan kepada komandan masing-masing. Ketika laporan sudah diterima, tiba-tiba komandan saya menyuruh untuk merapat ke tim evakuasi. Sepeda motor segera aku genjot untuk menuju tim baru. Laju motor agak cepat untuk menuju komandan saya. Banyak bambu yang masih berserakan di jalan karena efek awan panas. Setelah sampai, lalu menghadap ke komandan untuk melakukan tugas selanjutnya. Ketika berhadapan ternyata disuruh makan untuk mengisi energi dahulu. Beres dah.
Kalau urusan makan, cacing di perut ini tidak mungkin menolak. Ambil nasi liwet yang cukup menggoda. Sayuran hijau menjadi pelengkap kami para relawan. Tidak ada lauk untuk menemani nasi yang sudah menjadi ciri santapan kami. Bagi saya nikmat makanan itu ketika bisa mensyukuri makanan tersebut. Seusai menyantap makanan kami, kembali berkumpul untuk briefing melaksanakan tugas berikutnya. Kali ini mendapat tugas dengan tim yang berbeda. Seusai briefing, kami bersiap berangkat lagi. Sekitar 50-an orang dibagi menjadi beberapa tim untuk berangkat menuju pemukiman Cangkringan, melanjutkan evakuasi yang sempat tertunda oleh luncuran awan panas Merapi. Beberapa alat kami siapkan untuk memudahkan evakuasi korban. Tak luput pula alat pelindung diri sebagai alat pertama yang wajib kami pakai, dan beberapa bekal kami masukkan ke dalam tas ransel. Tim evakuasi masih berangkat dengan menggunakan alat transportasi seadanya. Transportasi yang memang bisa digunakan untuk masuk ke jalur-jalur yang masih sulit dijangkau. Beberapa sepeda motor digunakan untuk tim pencari, serta mobil rescue. Beberapa sepeda motor digunakan untuk tim pencari, serta mobil rescue yang ditumpangi 2 kali kapasitas normal disiapkan untuk evakuasi para korban. Sekitar 30 menit kami berjalan. Masih banyak pohon bambu yang roboh serta batu-batu berserakan di jalanan, membuat kami harus turun membersihkan dengan alat seadanya agar kendaraan bisa lewat. Bukan sebuah perjalanan yang mudah untuk menembus medan yang sebelumnya terkena material erupsi Merapi. Debu vulkanik yang menutup jalan masih saja berterbangan di hempas roda kendaraan, juga memperlambat laju kendaraan. Beberapa sepeda motor kami pun kembali terseok karena debu. Semakin ke atas pun lapisan debu semakin tebal sepanjang perjalanan hingga mendekati pemukiman daerah Cangkringan. Debu-debu masih berkeliaran tanpa arah. Mata semakin pedih. Jalan kami lalui mengikuti alur bekas ban mobil. Jalan makin menyempit. Tak bisa lagi motor kami menerabas. Parkir kendaraan menghadap jalur turun tanpa mencabut kunci kendaraan. Briefing dan checking akhir peralatan kami lakukan kembali. Pesan dari komandan untuk tetap berhati-hati karena area pemukiman masih diselimuti material panas erupsi dan kondisi rumah warga yang rentan runtuh pun masih menjadi pegangan kami. Tim kami mulai berjalan. Beberapa persimpangan antara jalan aspal dari pertigaan menuju jalur kami lalui untuk menuju sebuah pemukiman dusun di daerah Cangkringan. Tim kami segera bergerak untuk menyisir rumah warga sembari memegang radio komunikasi hondy-talkie yang terus memantau dinamika aktivitas Gunung Merapi. Setapak demi setapak kami lalui dan masih disambut pemandangan yang pilu. Samping kanan kiri juga terpampang hewan ternak berbujur kaku. Ada pula yang masih dengan kondisi mengeluarkan darah segar di bagian perut. Sebagian besar bangunan rumah dan pepohonan yang berada di sekitar rubuh dan diselimuti debu vulkanis. Masih dengan titik api menyala membuat kaki kami merayap pelan-pelan. Tak berapa lama dari kejauhan terlihat sebuah jenazah di samping mobil yang sebagian sudah terisi abu vulkanik. "Siapkan kantong jenazah," ucap Pak Parno seraya menengok kami yang berada di belakangnya.